Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya menghormati dosen pengaku Pak Muhammad menjadi MPD. Di sini saya Ahmad Muhammad Nizaruna Mulia dan Awawan Arwani akan menjelaskan makalah yang berjudul Mengarahkan Masyarakat Digital pada Para Siswa. Dan penyampaiannya akan disampaikan oleh Mas Wawan Arwani. Kata ditambah aman. Nah, bab 2 pembahasan. Pengertian masyarakat digital. Masyarakat digital adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan dengan mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Adanya teknologi digital sebetulnya bertujuan untuk efisiensi dan produktivitas manusia. Teknologi digital yang biasa kita temukan sehari-hari adalah smartphone dan komputer. Melalui kedua alat tersebut sebuah pekerjaan menulis misalnya bahkan bisa cepat dan hasilnya lebih bagus dan menulis manual di kertas. Berikut ini contoh dari masyarakat digital dan bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Yang pertama itu digital citizenship. Digital citizenship adalah suatu teknologi yang berfungsi untuk memudahkan urusan negara. Sebagai contoh, proses pembuatan NPWP dan KTP sekarang bisa dilaksanakan dengan metode online atau di rumah aja. Selain itu, melaporkan kejadian juga bisa dilakukan melalui cara online. Sebagian contoh, ada jalan berlubang dan rusak. Yang pertama, digital register, yaitu digital register adalah teknologi berhubungan kehidupan sehari-hari. Teknologi ini digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk mendapatkan informasi, mencerita berita yang sedang dibicarakan atau mencari pakaian yang sedang tren saat itu. Masyarakat juga diperkenalkan untuk melakukan aktivitas berkomentar, menyebarkan berita, dan memberikan respon suka. Hingga saat ini, aplikasi penunjang kesehatan dan pendidikan juga menggunakan teknologi digital lifestyle ini. Yang pertama, digital commerce. Digital commerce terkenal dengan kegiatan ekonomi, jual beli dan perdagangan. Sebagai contoh sangat banyak aplikasi pendukung untuk melakukan jual dan beli di internet. Online shop adalah contoh digital commerce yang menjamur setiap tahunnya. Bahkan kita bisa belajar atau melakukan transaksi saham dan investasi sendiri. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya teknologi citizenship, digital literacy, digital summary, yaitu adalah mempermudah masyarakat untuk hidup lebih tenang dan juga mempermudah alat untuk terutama digital citizenship ini adalah mempermudah alat, mempermudah masyarakat, yaitu untuk membuat KTP atau membuat KTP sehingga masyarakat ini tidak perlu jauh-jauh, cukup di rumah saja. Jadi bisa mengurangi beban di masyarakat yang ada. Yang kedua yaitu adalah digital investment. Digital investment adalah teknologi yang berguna sehari-hari. Yaitu jadi dengan adanya digital investment ini, masyarakat ini tidak usah jauh-jauh ke tempat lokasi untuk mencari informasi. Jadi dia walaupun sedang sakit ataupun sedang ada halangan, misalkan lagi kerja atau apa, itu dia tetap tahu informasi. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat itu bisa terbantu. Yang ketiga yaitu adalah digital commerce. Digital commerce ini adalah digital yang memudah untuk belanja. Jadi sekarang ini masyarakat itu lebih mudah belanja, itu tinggal di rumah bisa sambil ngopi, sambil nyantai, sambil enak-enakan. Itu sangat beruntung lah. Digital ini semakin maju, terutama ada digital komersi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah dampak digital. Dengan perkembangan teknologi saat ini adalah hal yang tidak bisa dihindari, di mana teknologi digital sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Arus informasi yang deras di era digital memang tidak bisa dihindari karena sudah saatnya kita harus mengalami perubahan. Dengan adanya percepatan informasi ini maka seharusnya bisa mempermudah pendidikan, namun yang terjadi tidak demikian. Dan informasi ternyata tidak selalu berdampak positif. Dampak positif dan negatif adalah sesuatu yang pasti dalam setiap hal. Termasuk dengan teknologi informasi yang maju di era digital ini, di samping adanya kemajuan teknologi informasi,
Ternyata di balik itu ada pula beberapa dampak negatif yang ditimbulkan pada dunia. Siapa namanya? Pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat sebagian siswa tidak fokus. Banyak informasi yang menarik yang didapatkan oleh siswa melalui internet membuat sebagian siswa terkadang tidak fokus lagi dalam belajar di kelas. Tetapi pikirannya di dunia maya atau media sosial yang dimilikinya, apalagi bagi siswa yang membawa HP. Diberikan kebebasan oleh orang tuanya dalam hal penggunaan media berupa HP. Yang kedua itu siswa lebih suka game online. Maraknya game online yang sangat mudah diperoleh melalui teknologi digital saat ini dapat mempengaruhi siswa dalam belajar, apalagi bagi siswa yang memang memiliki hobi bermain game. Maka hal yang tidak bisa ditinggalkan di mana siswa-siswa ini akan lebih suka bermain game online dibanding mereka harus mengikuti pelajaran di kelas bersama gurunya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga itu menurunkan minat belajar siswa. Seperti sudah dibahas di atas bahwa banyaknya informasi menarik melalui teknologi digital membuat siswa menjadi malas belajar. Mereka lebih suka menjelajahi dunia mayanya dengan berbagai informasi menarik yang disajikan. Nah, jadi dampak digital ini ada, kita harus pintar-pintar dalam menggunakan dampak digital. Jangan sampai kita yang pertama yaitu membuat sebagian siswa tidak fokus. Artinya apa ya? Kita harus tetap jangan diperbudak oleh dunia maya. Akan tetapi dunia maya harus diperbudak oleh kita, supaya kita tidak terdampak untuk tidak fokus belajar. Misalnya sistem belajarnya terganggu lah. Yang kedua yaitu adalah bermain game online. Jadi game online juga itu sangat baik sekali sebetulnya. Sebab kita bisa menghibur diri ataupun menghilangkan rasa bad mood atau yang lain sebagainya. Akan tetapi di balik itu juga kita harus ingat bahwa usia kita atau waktu kita itu jangan disia-siakan untuk hal yang tidak berguna. Jadi gunakanlah game online ini sepintar-pintar mungkin dan sebaik-baik mungkin. Yang ketiga adalah menurunkan minat belajar siswa. Nah, kita itu harus ingat, kita harus berpikir, jangan berpikir mati, karena kita adalah sebagai siswa. Kita harus berpikir ke depan kita itu harus ngapain, besar kita mau ngapain, dan yang lain sebagainya. Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat, perubahan yang muncul dalam pengajaran di kelas di internal guru sebagai pendidik karena adanya perubahan kurikulum dan standar yang diberlakukan oleh sekolah, tetapi juga oleh faktor lainnya. Pengajaran yang belum merupakan aktivitas yang didominasi oleh guru yang dianggap sebagai sumber ilmu. Kini perlu dikoreksi kembali. Perubahan inilah yang mengakibatkan adanya perubahan dalam alokasi waktu yang terus berkembang dengan cepat. Jika semula guru merencanakan pengajaran untuk tema tertentu dengan durasi tertentu, maka saat ini ilmu pengajaran perlu direlokasi lagi. Relokasi waktu pengajaran perlu mendapat perhatian besar, sebab siswa sebagai peserta didik saat ini tidak lagi pasif seperti saat era digital, belum seperti saat ini. Kecenderungan siswa yang ingin selalu menjadi yang terbaik di kelas dalam segala mata pelajaran telah mengantarkan mereka untuk lebih gemar dan serius menggali informasi di luar ruang kelas. Akibatnya siswa bisa jadi telah memperoleh informasi tentang tema yang akan dipelajari sebelum guru mengajarkan materi tersebut di ruang kelas. Perubahan yang terjadi kini memang tak terelakkan lagi. Oleh karenanya seorang pendidik harus memiliki paradigma baru dalam melakukan kegiatan pengajarannya di kelas dan di lingkungan sekolah. Dengan paradigma baru, seorang pendidikan akan lebih maksimal dalam memfasilitasi siswanya pada setiap kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi relokasi waktu pengajaran perlu mendapat perhatian besar, sebab dengan adanya digital ini siswa itu kurangnya adab terhadap guru. Jadi kebanyakan menentang terhadap gurunya gitulah, walaupun ada bagusnya. Yang selanjutnya yaitu adalah inovasi. Pengajaran perlu terus ditingkatkan untuk mencapai hasil belajar yang lebih berkualitas secara sosial. Saat ini interaksi guru dengan siswa di kelas sekolah tampak sekat. Begitupun ketika berada di luar ruang kelas. Dulu jarak pendidik dan peserta didik seolah berjarak dan terasa semakin jauh jika berada di luar kelas. Letakkan perubahan ini jika tidak diantisipasi dengan cermat akan melahirkan budaya belajar yang tak selaras. Saat ini peserta didik dan berbagai jenjang dapat menemukan apa saja yang ia mau dengan pendekatan e-learning. Model ini memilih intensitas yang tak terbatas dan seolah dapat menembus dinding sekat ruang kelas dan materi pelajaran. Internet kini memiliki magnet yang begitu kuat keberadaannya, seolah mengalahkan pengaruh kehadiran guru di kelas. Bahkan jika dicermati, mulai marak dijumpai siswa yang bisa menikmati kelas selama internet tersedia. Fenomena ini
tentu berbeda dengan terjadi rentang 5 hingga 10 tahun yang lalu. Saat ini guru menjadi satu-satunya faktor yang paling ditunggu. Inilah salah satu alasan mengapa model pengajaran di era digital kini perlu diantisipasi dengan melibatkan berbagai unsur, baik unsur internal sekolah juga eksternal sekolah. Pelaksanaan pendidik di Indonesia ini tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia dimaksud ialah pendidikan yang dilakukan di Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pendidikan yang mengarah pada pengawasan efektif yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan harapan. Dan model pendidik dituntut untuk lain yang diingatkan adalah secara pendidik adalah efisiensi waktu yang digunakan proses pengajaran di kelas di lingkungan sekolah. Dan tidak sekarang kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak ada komunikasinya. Misalnya pengajar X mempunyai dasar pendidikan di bidang matematika, namun matematika. Jadi pelaksanaan Langsung buat kesimpulan aja. pengembangan teknologi ini sangat baik, terutama dalam hal belajar. Yang tadinya kita tidak mensukai pelajaran tersebut. Contoh misalkan tidak suka matematika. Akan tetapi berkat adanya teknologi itu kan ada animasi itu. Jadi kita tertarik dengan pelajaran matematika tersebut. Nah, terus yang kedua itu adalah membuat siswa tersebut yaitu adalah semakin giat belajar. Yang tadinya malas lihat informasi, lihat teknologi dengan tertarik dengan anime terutama anak-anak, itu mudah dipahami sehingga anak-anak tersebut tidak lagi malas belajar atau tidak merasa pusing. Karena di dalam pelajaran tersebut itu adalah ada istilah kata belajar sambil bermain. Jadi semakin asik dan semakin menyenangkan. Udah. Sekian pemaparan dari kami. Sekian terima kasih. Sekian apa? Sekian dari penjelasannya. Sekian dari penjelasan dari saya. Dari kami lagi. Tidak tahu mana. Ini kalau bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan lebih kurangnya dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.